Pagi buta, ketika sebagian besar warga masih terlelap, dapur besar di rumah Hajah Dijah sudah penuh dengan aktivitas. Asap mengepul dari tungku-tungku besar yang berjejer di sudut dapur, menciptakan aroma khas masakan tradisional yang menggugah selera. Bau santan yang mendidih bercampur dengan rempah-rempah, serai, lengkuas, kunyit, jahe, membuat udara di dapur itu begitu harum sekaligus menyesakan. Di atas meja panjang dari kayu jati, puluhan ayam kampung yang sudah dibersihkan tersusun rapi, siap dimasak menjadi opor. Di sisi lain, beberapa kuali besar berisi gulai kambing mendidih perlahan, kuahnya berwarna kuning pekat dengan minyak cabai yang mengapung di permukaannya. Suara sendok logam mengaduk-aduk sayur lodeh dari panci besar terdengar bersahut-sahutan dengan bunyi piring yang ditata oleh karyawan di halaman belakang. "Embok Dar, tolong cek sayurnya, takutnya kelamaan di api besar," kata Hajah Dijah sambil menyingsingkan lengannya. Walau statusnya pemilik catering, beliau tak pernah hanya berdiri memerintah. Tangannya lincah, memotong bawang merah, mengulek cabai, bahkan ikut mengangkat panci panas bersama karyawan lainnya. "Siap, Bu Hajah," jawab Embok Dar, wanita parubaya yang sudah belasan tahun bekerja padanya. Embok Dar setia bukan hanya karena gajinya cukup, tapi karena selama bekerja ia merasa diperlakukan seperti keluarga. Karyawan lain juga bersemangat. Tidak ada yang merasa ditekan atau dibentak. Hajah Dijah selalu memperlakukan mereka dengan penuh kasih. Jika ada yang sakit, beliau rela menggaji penuh tanpa memotong upah. Jika ada anak karyawan yang masuk sekolah, Hajah Dijah kerap memberi bantuan biaya seragam. "Cepat, cepat. Acara di rumah Pak Lurah jam 9. Kita jangan sampai telat," serunya menyemangati karyawan. Nada suaranya tegas, tapi penuh kehangatan. Sungguh, di mata banyak orang, Hajah Dijah bukan hanya seorang pengusaha catering. Ia adalah figur ibu, majikan yang dermawan, sekaligus tetangga yang penuh kepedulian. Sore harinya, setelah semua pesanan catering selesai dikirim, rumah Hajah Dijah kembali ramai oleh suara anak-anak kecil. Beberapa anak yatim dari kampung datang untuk belajar mengaji. Hajah Dijah sering menyediakan camilan untuk mereka, kue-kue sederhana, gorengan, dan teh manis hangat. Tak jarang ia juga menyelipkan uang saku kecil agar anak-anak itu bisa membeli buku sekolah. "Jangan lupa belajar yang rajin ya. Doakan juga usaha Bu Hajah biar lancar," katanya sambil tersenyum. Anak-anak itu mengangguk polos, tak sadar betapa berharganya perhatian itu bagi mereka. Kebaikan Hajah Dijah juga dirasakan oleh tetangganya. Saat ada yang hajatan tapi kekurangan biaya, ia tak segan menurunkan harga catering. Bahkan pernah sekali, ketika ada keluarga miskin hendak menikahkan anaknya, Hajah Dijah memasak gratis untuk 100 tamu undangan. Rezeki itu bukan kita yang mengatur, tapi Allah. Kalau kita berbagi, Allah yang akan menambah, begitu ucapnya setiap kali ada yang bertanya. Benar saja, semakin ia ringan tangan, semakin lancar pula usahanya. Pesanan catering terus bertambah, karyawan bertambah banyak, dan rumahnya yang dulu sederhana kini memiliki dapur luas dengan peralatan modern. Meski begitu, beliau tetap sama, tidak sombong, tidak pamer, selalu ramah. Setiap malam Jumat, Hajah Dijah selalu ikut dalam pengajian ibu-ibu di musyalah kampung. Dengan kerudung sederhana dan mukena putih, ia duduk paling depan, menyimak setiap ceramah ustadzah. Banyak yang segan sekaligus kagum kepadanya. Sebagian bahkan menjadikannya panutan. Namun, tanpa sepengetahuannya, di salah satu sudut majelis itu ada seorang wanita yang diam-diam menatapnya dengan tatapan getir. Wanita itu adalah Bu Sarah, teman pengajiannya sekaligus pemilik usaha catering lain yang jauh lebih sepi. Setiap kali melihat senyum ramah Hajah Dijah, hatinya justru semakin perih. Setiap kali mendengar kabar pesanan catering Hajah Dijah penuh, dadanya serasa terbakar. Ia selalu membandingkan dirinya sendiri dengan Hajah Dijah, dan semakin hari, rasa iri itu berubah menjadi dendam yang membusuk. Namun untuk saat ini, Hajah Dijah tak tahu apa-apa. Ia hanya terus menjalani hidup dengan penuh syukur, tersenyum lebar setiap kali dapurnya ramai, dan berdoa agar usahanya selalu membawa manfaat bagi banyak orang. Belum ia sadari, bahwa di balik senyum manis seseorang yang ia anggap teman, ada niat gelap yang kelak akan menyeretnya ke jurang penderitaan. Pagi itu, sinar matahari menembus celah jendela rumah kayu Bu Sarah. Udara masih dingin, embun masih menempel di dedaunan. Namun, di dapur rumah sederhana itu tidak ada riuh suara wajan mendesis atau aroma tumisan yang biasa muncul dari usaha catering. Panci-panci besar tersusun di rak bambu, sebagian berdebu karena lama tak terpakai. Kompor hanya dingin, seolah mati.
Bu Sarah duduk di kursi rotan reot di serambi rumah. Ia mengenakan daster lusuh warna biru, rambutnya digelung seadanya. Di tangannya ada sebuah buku catatan, tebal tapi kosong di sebagian besar halamannya. Hanya beberapa lembar awal yang penuh coretan pesanan lama. Halaman terakhir hanya berisi tulisan kecil, 25 kotak nasi, syukuran Bu Tuminah, 17 Rabiul Awal. Pesanan itu bahkan sudah lewat 2 minggu lalu. Matanya memerah menahan tangis. Tangannya gemetar ketika menutup buku catatan itu. Ya Allah, kenapa engkau biarkan semua pelanggan pergi? Kenapa bukan aku yang engkau angkat derajatnya? Gumamnya lirih, suara tercekat. Dari kejauhan, ia melihat asap dapur mengepul dari arah rumah Hajah Dijah. Suara riuh pekerja terdengar jelas. Sesekali ada tawa karyawan, dentingan panci besar, dan suara motor membawa pesanan yang keluar masuk halaman rumah Hajah Dijah. Suara itu menusuk hati Bu Sarah. Asap dapurnya tak pernah berhenti, sementara tungkuku jarang sekali menyala. Orang-orang semua berlari padanya. Dulu, sebelum dia buka catering, akulah yang dicari. Sekarang, aku hanya jadi pilihan terakhir, bahkan dilupakan. Wajahnya mengeras. Hatinya panas terbakar cemburu. Beberapa hari kemudian, Bu Sarah sengaja ke pasar pagi-pagi. Ia ingin membeli bahan untuk mencoba membuat menu baru. Harapannya, ada pelanggan yang kembali tertarik. Namun sesampainya di pasar, ia mendengar percakapan beberapa ibu-ibu di kios sayur. Besok Hajah Dijah dapat pesanan besar lagi, ya? Katanya buat hajatan Pak Kades. Wah, kalau Hajah yang masak, pasti beres. Iya, Bu. Saya kemarin sempat coba nasi kotak dari Hajah. Lauknya lengkap, bumbunya pas sekali. Murah pula, bisa dinego. Top lah pokoknya. Ibu-ibu itu tertawa kecil, memuji tanpa sadar bahwa ada telinga yang tersayat mendengarnya. Bu Sarah berdiri tak jauh, pura-pura memilih cabai. Namun tangannya gemetar, wajahnya memerah menahan sakit hati. Kenapa semua orang hanya memuji dia? Tidak adakah satupun yang masih percaya padaku? Tidak adakah satupun yang ingat kalau dulu aku yang pertama kali buka catering di kampung ini? Saat ia membayar belanjaan, penjual sayur bahkan sempat berbisik. Bu Sarah, maaf ya, besok saya nggak bisa ambil pesanan lauk dari sampean. Saya sudah janji sama Hajah Dijah. Dia lebih duluan minta. Wajah Bu Sarah memerah, matanya berair. Ia hanya mengangguk pelan. Namun begitu ia berjalan menjauh, dadanya berdegup keras, rasa malu bercampur amarah mendidih. Sore itu, ia memberanikan diri mendatangi rumah salah satu pelanggan lama, Bu Rumiati, seorang bidan desa yang dulu sering memesan nasi kotak darinya. Assalamualaikum, Bu Rumi, panggilnya dengan suara dibuat ceria. Bu Rumi keluar sambil tersenyum ramah. Waalaikumsalam, Bu Sarah. Ada apa, Bu? Ini, saya dengar besok anaknya ulang tahun. Saya mau menawarkan jasa catering. Saya bisa buatkan paket nasi kotak murah, lauknya enak, biar nggak repot masak sendiri. Namun jawaban Bu Rumi membuat jantungnya serasa diremas. Waduh, maaf sekali Bu Sarah. Untuk besok, saya sudah pesan sama Hajah Dijah. Beliau sudah janji dari minggu lalu. Hatinya tercekat. Oh, ya, nggak apa-apa Bu, jawabnya dengan senyum dipaksakan. Namun begitu melangkah pergi, matanya panas menahan air mata. Bahkan pelanggan lamaku pun meninggalkan aku, semua lari pada Dijah. Apa aku ini benar-benar sudah tidak berguna? Apa masakanku sedemikian buruknya? Malam harinya, Bu Sarah makan bersama suaminya. Meja makan sederhana itu hanya ada sayur bening dan tempe goreng. Suaminya mencoba menenangkan. Sabar ya. Jangan terus bandingkan diri dengan Hajah Dijah. Rezeki itu sudah ada bagian masing-masing. Namun kata-kata itu justru menyulut amarah. Bu Sarah menatap tajam. Enak saja kau bicara. Kau tidak tahu rasanya dipandang rendah, dikira tak mampu, ditinggalkan pelanggan satu persatu. Sementara Dijah dipuja-puja. Aku ini siapa? Aku ini apa? Suaminya terdiam, menunduk. Ia tahu, kata-katanya tak akan menembus hati istrinya yang sudah penuh iri. Sejak malam itu, pikiran Bu Sarah dipenuhi wajah Hajah Dijah. Setiap ia tidur, yang muncul di mimpinya adalah suara tawa Hajah Dijah, wajah ramahnya yang dielu-elukan warga. Di pengajian,
Saat Hajah Dijah duduk dengan anggun dan orang-orang menyalaminya, hati Busarah seperti terbakar. Masya Allah, Hajah memang luar biasa, selalu membantu orang, kata salah satu jamaah. Kalimat itu membuat darah Busarah berdesir keras. Ia tersenyum palsu, tapi dalam hatinya berteriak. Luar biasa. Membantu orang? Semua orang buta. Mereka tidak lihat bagaimana aku tersisih, bagaimana aku diinjak harga diriku. Setiap pujian untuk Hajah Dijah terasa seperti belati menusuk dadanya. Malam yang lain, Busarah duduk di ruang tamu. Lampu minyak berkelip redup. Angin malam berhembus lewat celah jendela, membawa dingin. Namun dalam dadanya, api amarah justru menyala semakin besar. Tangannya mengepal. Bibirnya bergetar menahan kata-kata yang akhirnya pecah dalam bisikan keras. Aku tidak akan diam. Kalau aku terus membiarkan Dijah, aku akan habis. Usahaku akan mati. Aku akan jadi bahan ejekan orang-orang. Tidak. Aku harus bertindak. Matanya menyala penuh dendam. Nafasnya memburu. Aku akan menghancurkannya. Apapun caranya. Bahkan kalau aku harus menempuh jalan yang orang lain tak berani sekalipun. Asal Dijah jatuh, aku puas. Asal cateringku kembali berjaya, aku rela melakukan apapun. Sejak malam itu, hatinya benar-benar dikunci oleh kebencian. Ia tidak lagi melihat Hajah Dijah sebagai tetangga, teman pengajian, atau sesama muslimah. Baginya, Hajah Dijah hanyalah musuh. Musuh yang harus disingkirkan, meski harus lewat jalan kegelapan. Malam itu desa diliputi hujan deras. Petir sesekali menyambar, membuat langit seperti terbelah. Di ujung jalan tanah yang licin, Busarah berjalan tergesa dengan payung reot. Jantungnya berdegup kencang. Ia menuju sebuah tempat yang sudah lama dikenal sebagai sarang ilmu hitam, rumah Ki Sastro, dukun tua yang ditakuti banyak orang. Rumah itu berdiri di tengah rimbun bambu, terpisah dari rumah-rumah penduduk. Gentengnya sebagian jatuh, dinding anyaman bambunya hitam berlumut, dan pintunya selalu tertutup rapat. Tak ada orang berani lewat jalur itu malam hari, bahkan siang pun banyak yang memilih memutar lebih jauh. Saat tiba di depan pintu, Busarah merasakan hawa dingin menusuk tulang. Angin bertiup kencang, membawa aroma kemenyan yang pekat, padahal hujan deras baru saja mengguyur. Ia menelan ludah, lalu mengetuk pintu kayu lapuk itu dengan tangan gemetar. Krek, pintu terbuka sendiri, berderit panjang, seolah memang menunggunya. Dari dalam terdengar suara serak berat, masuklah, aku sudah tahu kedatanganmu. Busarah melangkah masuk, menahan napas. Ruangan di dalam remang, hanya diterangi lampu minyak kecil. Bau dupa dan anyir darah bercampur jadi satu, menusuk hidung. Dindingnya dipenuhi rajah merah, gambar-gambar simbol aneh, dan beberapa boneka jerami tergantung dengan jarum menusuk di sekujur tubuhnya. Di tengah ruangan, duduk seorang lelaki tua berambut putih kusut, tubuh kurus kering, dengan mata cekung berkilat menyeramkan. Itulah Ki Sastro. Ia menatap tajam, seakan bisa membaca isi hati Busarah tanpa perlu bertanya. Aku tahu maksudmu, ucap Ki Sastro lirih, senyumnya tipis tapi penuh ancaman. Wajahmu penuh iri. Hati yang busuk adalah pintu paling mudah bagi kegelapan. Busarah tercekat. Tangannya mengepal, tapi ia memberanikan diri bicara. Aku ingin menghancurkan Hajah Dijah. Usaha cateringnya membuatku hancur. Semua orang memujanya, sedangkan aku, tak ada yang peduli. Aku ingin dia jatuh, menderita, kalau bisa, mati sekalipun. Ki Sastro menghela napas panjang, lalu terkekeh. Manusia selalu sama. Menyimpan dendam, iri, lalu datang kepadaku. Tapi ketahuilah, jalan ini tak ada pulangnya. Ia lalu membuka sebuah keranjang bambu. Dari dalam, seekor ayam hitam dikeluarkan. Matanya merah menyala, paruhnya retak, dan suaranya berkokok lirih seperti orang sekarat. Ki Sastro menggenggamnya erat. Darah ayam hitam inilah kunci pertama. Ia akan mengikat roh-roh lapar untuk melayani niatmu. Kemudian ia mengeluarkan boneka jerami sebesar lengan manusia, yang di wajahnya ditempel potongan kain dengan tulisan nama, Dijah. Pada boneka itu, Ki Sastro menancapkan beberapa jarum besi yang berkarat. Selain itu, lanjutnya, kau harus mengambil tanah dari kuburan orang yang mati tak wajar. Tanah itu akan menjadi jembatan penderitaan.
Taburkan di halaman rumahnya sebelum matahari terbit. Maka sakit, sial, dan maut akan mengikuti Dijah kemanapun dia melangkah. Busara mendengarkan dengan wajah pucat, tapi matanya menyala penuh ambisi. Aku akan lakukan semuanya, Ki. Asal dia hancur, aku rela. Ki Sastro menyipitkan mata, menatapnya lekat. Kalau kau ragu, kalau hatimu goyah, santet ini akan berbalik padamu. Ingat itu, perempuan. Ritual pun dimulai. Ki Sastro mulai melantunkan mantra dalam bahasa kuno yang asing. Suaranya berat, sesekali terdengar seperti geraman binatang. Bau kemenyan makin pekat, asapnya mengepul membentuk wajah-wajah samar yang seolah menatap Busarah dengan mata kosong. Dengan cepat, Ki Sastro menyembelih ayam hitam itu. Darah panasnya memercik, sebagian diteteskan ke boneka jerami. Suara ayam meraung panjang, lalu mati dalam genggaman. Jerami itu kini berlumuran merah, tampak semakin menyeramkan. Busarah merinding, tapi ada kepuasan aneh yang merayap di dalam dirinya. Ia merasa seolah sedang melangkah masuk ke dunia baru yang lebih kuat, lebih berkuasa. Sebelum meninggalkan rumah itu, Ki Sastro menyerahkan sebungkus kain merah kecil. Ini tanah kuburan. Tebarkan di halaman rumahnya sebelum ayam berkokok 3 kali. Setelah itu, tidak ada jalan kembali. Hajah Dijah akan merasakan sengsara yang tak pernah dia bayangkan. Malam itu juga, dengan hujan masih turun, Busara menaburkan tanah itu di halaman rumah Hajah Dijah. Tangannya bergetar, tapi ia tersenyum puas. Dalam hati ia berbisik. Mulailah menderita, Dijah, lihatlah bagaimana usahamu hancur satu persatu. Dari kejauhan, angin bertiup membawa suara lirih, seperti tawa Ki Sastro yang mengikuti langkahnya pulang. Hari-hari yang biasanya dipenuhi aroma masakan lezat dan tawa para karyawan di dapur catering, perlahan berubah menjadi suram dan mencekam. Hajah Dijah, yang biasanya selalu semangat memimpin usahanya, mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Awalnya hanya sakit kepala ringan, kemudian tubuhnya sering terasa lemas tanpa sebab. Kadang ia terbatuk keras di tengah memasak, hingga hampir terjatuh. Mungkin kecapean, gumamnya setiap ada yang menanyakan keadaannya. Namun semakin hari, kondisinya kian memburuk. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya dingin, dan yang paling mengerikan, tiba-tiba saja muncul lebam-lebam hitam di lengan dan kakinya, seolah ia dipukul benda keras, padahal tidak pernah ada yang menyentuhnya. Bu Hajah, astagfirullah, tangan jenengan kok biru-biru gini? Tanya Mbok Dar dengan cemas sambil memegang lengan Hajah Dijah. Hajah Dijah hanya menghela napas berat. Entahlah Mbok, semalam saya merasa ada yang menindih badan saya. Nafas saya sesak sekali, tapi pas saya bangun, badan saya sudah penuh luka begini. Sejak itu, rumah Hajah Dijah yang biasanya terasa hangat berubah mencekam. Piring-piring di rak tiba-tiba berjatuhan tanpa sebab, berderak pecah di lantai. Lampu dapur sering meredup, padahal baru diganti. Bahkan pada malam-malam tertentu, suara langkah kaki terdengar mondar-mandir di dalam rumah, padahal semua orang sudah tidur. Puncaknya, satu malam Hajah Dijah terbangun karena mendengar bisikan samar dari arah dapur. Suara itu lirih, tetapi jelas, matilah kau, matilah kau. Ia mencoba melawan rasa takut, berjalan ke arah suara, namun yang ia dapati hanyalah kegelapan pekat. Saat ia menyalakan lampu, tiba-tiba sebuah piring melayang dari rak dan jatuh tepat di kakinya. Para karyawan pun mulai merasa ada yang tidak wajar. Seorang anak muda yang baru bekerja seminggu, tiba-tiba saja memilih berhenti setelah mengaku mendengar suara perempuan menangis di kamar mandi. Maaf, Bu, saya nggak sanggup kerja di sini, katanya dengan wajah pucat. Karyawan lain sering merasakan hawa dingin menusuk tulang, meski kompor besar menyala terus. Ada juga yang melihat bayangan hitam melintas di dapur, padahal saat diperiksa tidak ada siapa-siapa. Semakin lama, usaha catering mulai terganggu. Pesanan sering kacau karena Hajah Dijah jatuh pingsan tiba-tiba, atau makanan basi tanpa sebab jelas. Beberapa pelanggan bahkan mulai mengeluh. Bu Hajah, kok masakan kemarin rasanya aneh ya? Biasanya enak sekali, ujar seorang pelanggan tetap. Kabar buruk ini membuat karyawan semakin takut dan gelisah. Ada yang berbisik-bisik di belakang, menduga Hajah Dijah terkena guna-guna atau santet. Namun tidak ada yang berani bicara terus terang. Hanya Mbok Dar yang setia berada di sisi Hajah Dijah. Ia merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar dan jahat sedang mengintai majikannya. Di matanya, rumah yang dulu penuh berkah kini dilingkupi aura gelap yang kental, seakan ada bayangan hitam bergelayut di setiap sudut. Dan diam-diam,
Embok Dar mulai berpikir ini bukan sakit biasa. Ada kekuatan jahat yang bekerja di balik semua ini. Embok Dar adalah sosok yang paling lama mengabdi kepada Hajah Dijah. Ia sudah ikut sejak usaha catering itu masih berupa dapur kecil di belakang rumah, jauh sebelum Hajah Dijah dikenal banyak orang. Umurnya memang sudah melewati setengah abad, wajahnya keriput, tubuhnya kurus, tapi kesetiaannya tak pernah surut. Baginya, Hajah Dijah sudah seperti keluarga sendiri. Ketika karyawan lain memilih mundur karena takut dengan kejadian-kejadian ganjil, Embok Dar justru meneguhkan diri. Ia merasa meninggalkan Hajah Dijah saat sakit sama saja dengan berkhianat. Tetapi, dalam lubuk hatinya, Embok Dar juga menyimpan kegelisahan yang kian hari kian menebal. Sudah beberapa minggu terakhir, Embok Dar sering mengalami hal-hal yang tak masuk akal. Malam-malamnya tak lagi tenang. Pernah suatu kali ia terbangun oleh suara seperti langkah kaki berat di lorong rumah. Padahal semua pintu terkunci, dan karyawan yang tersisa sudah tidur pulas di kamar masing-masing. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Embok Dar menahan napas, memegang erat tasbih di tangannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia beranikan diri membuka pintu perlahan kosong. Lorong gelap hanya diterangi lampu redup, tapi hawa dingin yang menusuk tulang seolah masih menggantung. Lain malam, ia mendengar suara bisikan. Suara lirih, seakan berasal dari balik telinganya sendiri. Mati-mati waktu newis cedak. Embok Dar menoleh dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Bulunya meremang, dan ia hanya bisa beristighfar sambil menutup telinga, meski bisikan itu tetap saja masuk menusuk pikirannya. Di siang hari pun tidak lebih tenang. Saat membersihkan dapur, Embok Dar beberapa kali melihat bayangan hitam melintas di pojok ruangan. Bayangan itu tinggi besar, berdiri tegak seperti orang, namun tanpa wajah. Ia hanya berani melirik sekilas, tak sanggup menatap lama-lama. Begitu ia mencoba membaca doa, bayangan itu hilang seolah tak pernah ada. Sementara itu, keadaan Hajah Dijah semakin aneh. Tubuhnya sering mendadak pucat seperti orang kehabisan darah. Kadang kulitnya terasa dingin, kadang panas membara. Yang membuat Embok Dar semakin merinding. Setiap kali Bu Hajah pingsan, lebam-lebam baru selalu muncul di lengan dan punggungnya, seolah habis dipukul benda keras. Suatu siang, saat mengganti baju majikannya, Embok Dar melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Dari punggung Hajah Dijah, muncul benjolan kecil yang bergerak-gerak seperti ada sesuatu hidup di bawah kulit. Embok Dar berteriak pelan, "Astagfirullah," sambil memukul-mukul pelan punggung itu, dan benjolan itu perlahan menghilang. Tapi ia tahu jelas, yang ia lihat bukanlah ilusi. Bu Hajah menikah duduk sakit biasa, gumamnya dengan mata berkaca-kaca. Pengalaman demi pengalaman membuat Embok Dar semakin yakin, ini bukan penyakit medis. Ini kiriman. Santet. Ia ingat cerita orang-orang tua, korban santet biasanya mengalami sakit misterius, luka lebam tanpa sebab, sering mendengar bisikan, bahkan melihat bayangan gaib. Semua tanda itu cocok dengan yang dialami Hajah Dijah. Embok Dar mengingat-ingat siapa kira-kira yang punya dendam kepada majikannya. Nama Bu Sarah, tetangga sekaligus saingan bisnis, muncul jelas di benaknya. Embok Dar pernah beberapa kali melihat tatapan sinis perempuan itu setiap kali bertemu Hajah Dijah di pasar. Ia juga mendengar kabar bahwa usaha catering Bu Sarah makin terpuruk sejak usaha Hajah Dijah sukses besar. Ya Allah, menawi pancen Bu Sarah sing nindak kakek iki, Embok Dar menutup wajahnya dengan kedua tangan, hatinya berguncang. Malam itu, angin bertiup kencang. Pohon mangga di halaman rumah bergoyang keras, dahan-dahannya berderit seperti akan patah. Semua penghuni rumah sudah tidur, hanya Embok Dar yang masih terjaga, duduk di teras dengan membawa segelas air hangat dan tasbih yang tak lepas dari genggamannya. Di tengah keheningan, tiba-tiba lampu di ruang tengah berkedip-kedip, lalu redup, lalu padam. Dari dalam rumah terdengar suara piring jatuh berderak keras. Embok Dar segera berlari masuk. Di sana, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah bayangan hitam besar berdiri di ujung ruangan, menatap ke arah kamar Hajah Dijah. Matanya menyala merah, dan dari mulutnya keluar suara mendengung berat. "Nyawane wes waktune." Embok Dar gemetar, tubuhnya lemas, tapi lidahnya masih mampu berucap, "Allahu Akbar." Bayangan itu berangsur lenyap, meninggalkan hawa dingin menusuk yang membuat napasnya berat. Embok Dar bergegas masuk ke kamar Bu Hajah. Hajah Dijah mengigau sambil merintih kesakitan, seolah sedang dicekik sesuatu yang tak terlihat. Embok Dar memeluk majikannya sambil menangis, "Bu, sabar Bu, kula bade nyun tulung, kula mboten bade meneng kemawon." Sejak malam itu,
Hati Embokdar benar-benar mantap. Ia tak bisa hanya diam dan pasrah. Jika dibiarkan, Hajah Dijah bisa mati perlahan-lahan. Boten, kula kedah tumindak. Boten saget meneng. Ia memutuskan, besok ia akan mencari orang yang sanggup melawan ilmu hitam. Ia akan menyelidiki kebenaran ini, meski harus mempertaruhkan nyawa. Karena di lubuk hatinya, Embokdar yakin, ada kekuatan jahat yang sengaja ingin menghabisi Hajah Dijah. Dan ia tak akan membiarkan itu terjadi begitu saja. Malam itu, di ruang tengah rumah sederhana mereka, Embokdar duduk dengan wajah tegang. Tangannya meremas ujung kain jariknya, matanya penuh rasa cemas. Sejak beberapa hari terakhir ia tidak bisa tidur tenang. Bayangan wajah pucat Hajah Dijah yang semakin hari semakin lemah terus menghantui pikirannya. Ia tahu, jika dibiarkan lebih lama, nyawa Hajah Dijah bisa melayang kapan saja. "Pak, aku nggak bisa diam lagi," ucap Embokdar dengan suara parau. "Aku endelok kahanan Bu Hajah makin parah. Aku yakin iki duduk penyakit biasa. Iki santet Pak, aku ngerti." Pak Karno yang duduk bersila di sampingnya hanya terdiam. Lelaki parubaya itu menatap kosong ke lantai. Rambutnya yang sudah mulai memutih ikut terguncang oleh hembusan angin malam yang masuk dari jendela terbuka. "Apa kowe isi eling Pak?" lanjut Embokdar, lirih tapi mantap. "Ilmu warisan simbahmu, sing biyen sering kowe omongke. Apa kowe ora eso nulungi Bu Hajah?" Nama itu, warisan simbah, membuat dada Pak Karno bergetar. Sudah lama ia tidak mendengar orang menyebutnya. Sejak muda, ia memang pernah dididik oleh ayahnya yang juga seorang penjaga desa, seorang lelaki yang punya ilmu untuk melindungi orang dari serangan gaib. Namun sejak menikah dan memilih hidup sederhana, Pak Karno mengubur dalam-dalam semua laku spiritualnya. Ia tak ingin lagi bersentuhan dengan dunia yang penuh resiko itu. "Dar, aku wis janji karo diriku dewe, aku ora bakal nganggo ilmuku maneh," jawabnya pelan. "Ilmu iku abot. Ana tumbale dewe. Aku ora pengin ngurusi hal kaya ngono maneh." Embokdar menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, kowe ngerti piye kebaikan Bu Hajah marang aku? Pas aku susah, pas anak kita butuh biaya sekolah, sopo sing membantu? Bu Hajah. Ora mung aku sing ngrasake, akeh wong sing ditulungi dheweke. Saiki wong sebaik kuwi diincar kanggo dijatuhin Pak. Apa kowe tega mung endelok?" Pak Karno menunduk. Kata-kata istrinya menembus hatinya yang paling dalam. Ia tahu benar siapa Hajah Dijah, seorang wanita yang bukan hanya sukses, tapi juga dermawan. Bahkan dirinya pun tak jarang merasakan uluran tangannya. "Sing nyerang dheweke iki dudu wong sembarangan Dar," gumam Pak Karno akhirnya. "Aku esong ngrasakake, aura peteng sing ngubengi omahe Bu Hajah. Iki santet kelas dhuwur, dikirim karo wong sing pinter tenan." Embokdar menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Pak, nek kowe ora bantu, sapa maneh sing eso? Aku percaya mung kowe sing isa. Aku mohon." Sunyi sejenak, hanya suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan yang menemani. Akhirnya, Pak Karno menghela napas panjang. Wajahnya yang keras berubah mantap. "Yowis Dar. Aku bakal nyoba. Nanging kowe kudu ngerti, iki ora gampang. Kita kudu siap lahir batin." Malam itu juga, Pak Karno mempersiapkan diri. Ia mandi dengan air kembang 7 rupa, menyalakan kemenyan, dan duduk bersila di depan sesaji sederhana, air putih, bunga melati, serta sebatang dupa yang menyala. Bibirnya mulai komat-kamit melantunkan doa-doa warisan leluhur. Udara di dalam rumah mendadak berat. Angin yang tadi sepal-sepal kini terasa menusuk dingin. Embokdar yang menyaksikan dari sudut ruangan merinding, bulu kuduknya berdiri tegak. Dalam keheningan itu, Pak Karno membuka mata. Sorot matanya tajam, berbeda dari biasanya. Seolah-olah ruh leluhur dalam dirinya baru saja bangkit. "Besok aku bakal pasang pagar gaib nang omahe Bu Hajah," ucapnya tegas. "Supaya santet ora bisa mlebu maneh. Nanging iki mung langkah awal, pertempuran sing sejatine durung diwiwiti." Embokdar mengangguk penuh harap, walaupun hatinya masih diliputi rasa takut. Ia tahu, jalan yang dipilih suaminya bukan jalan biasa. Namun demi kebaikan Hajah Dijah, ia siap mendampingi apapun risikonya. Malam itu, rumah sederhana Pak Karno terasa berbeda. Udara penuh energi aneh, seperti ada pertempuran tak kasat mata yang mulai berkobar. Malam itu rumah Hajah Dijah berubah seperti neraka.
Hawa pengap bercampur dingin menusuk membuat semua penghuni tidak bisa tidur dengan tenang. Embokdar yang sedang membereskan dapur berulang kali menoleh ke arah pintu belakang, merasa seperti ada mata yang mengintip dari kegelapan. Tiba-tiba terdengar suara gesekan di bawah meja. Saat ia menunduk, jantungnya hampir berhenti. Seekor ular hitam sebesar lengan orang dewasa melata keluar dengan mata merah menyala. Lidahnya menjulur panjang, mendesi seperti menertawakan ketakutan manusia di sekitarnya. Ya Allah, astagfirullah, suara Embokdar bergetar. Beberapa karyawan yang masih bertahan langsung menjerit, ada yang lari keluar rumah, ada yang terjatuh karena panik. Anehnya, ular itu tidak menyerang, hanya berdiam di tengah dapur, tubuhnya melingkar seolah menjaga sesuatu. Belum sempat ular itu diusir, lampu dapur padam serentak. Gelap gulita meliputi ruangan. Dalam kegelapan, terdengar suara piring beterbangan, panci menghantam dinding, sendok garpu jatuh berserakan. Seakan ada puluhan tangan tak kasat mata merusak semua isi dapur. Embok, tolong. Ada yang melempar aku, teriak salah satu karyawan yang kepalanya terkena panci melayang. Sementara itu, Hajah Dijah yang berada di kamar mendadak terbangun. Tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal. Matanya terbelalak menatap langit-langit kamar. Ia baru saja bermimpi, atau mungkin bukan sekadar mimpi. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berada di kuburan tua, tanahnya becek penuh lumpur. Dari balik kabut, muncul seorang wanita renta berambut panjang terurai. Wajahnya penuh keriput, namun matanya menyala merah. Wanita itu perlahan mendekat, tangannya kurus panjang seperti akar pohon. Aku datang menagih, kau tak bisa lari, Dijah, bisiknya. Tiba-tiba tangan dingin itu mencengkeram leher Hajah Dijah dengan kuat. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia menendang-nendang, meronta, tapi tidak bisa lepas. Udara semakin tipis, jantungnya hampir berhenti. Ketika tersadar, ia benar-benar merasakan lehernya dicekik, bukan sekadar mimpi. Tangannya mencakar-cakar kulitnya sendiri, wajahnya memerah karena sulit bernapas. Tolong! Aku dicekik! Embokdar, tolong aku, teriaknya parau. Embokdar masuk dengan panik, namun tidak berani mendekat. Aura kamar itu begitu berat, seperti ada puluhan sosok tak terlihat mengelilingi mereka. Saat itulah, Pak Karno yang duduk di ruang tamu segera melangkah cepat. Wajahnya dingin, matanya tajam. Ia sudah menduga malam itu gangguan akan semakin parah. Bismillah, ucapnya lirih. Ia duduk bersila di samping ranjang Hajah Dijah. Tangannya menepuk-nepuk udara di sekitar tubuh Hajah Dijah, membentuk semacam pagar tak kasat mata. Lalu ia mulai membaca doa-doa warisan leluhur, bercampur dengan ayat-ayat suci. Suaranya dalam dan bergetar, membuat bulu kuduk berdiri. Perlahan, cengkeraman gaib di leher Hajah Dijah mulai melemah. Wajahnya yang semula merah mulai kembali pucat. Namun dari sudut kamar, terdengar suara tawa panjang. Hahaha, kau kira bisa melindunginya? Dia sudah milik kami. Dari balik bayangan, muncul sosok wanita tua berambut panjang, persis seperti dalam mimpi Hajah Dijah. Bedanya, kali ini tubuhnya tampak nyata, pucat, keriput, namun berbau busuk dan menebarkan hawa kematian. Lampu gantung kamar berayun keras tanpa angin. Bayangan sosok itu membesar, memenuhi dinding, menatap Pak Karno dengan tatapan penuh kebencian. Pak Karno tidak gentar. Ia berdiri, menepuk lantai 3 kali, dan berucap lantang. Dengan izin Gusti Allah, aku tegakkan pagar cahaya. Tak seorang pun bisa melewati garis ini. Dari telapak tangannya, seolah keluar sinar samar keemasan yang melingkar di lantai, membentuk pagar gaib. Hajah Dijah berada di dalam lingkaran itu, sementara sosok wanita tua mencoba menembusnya. Saat tubuhnya menyentuh pagar cahaya itu, terdengar suara desis panjang seperti ular terbakar. Wanita itu menjerit melengking, membuat kaca jendela bergetar. Di luar kamar, ular hitam yang tadi muncul tiba-tiba menggelepar hebat, tubuhnya berasap, lalu hancur seperti terbakar dari dalam. Namun pertarungan belum selesai. Dari sudut-sudut rumah, muncul suara-suara lain, tangisan bayi, derap langkah kaki, tawa anak kecil, bahkan suara lelaki yang membaca doa terbalik. Semua suara itu bercampur, membuat rumah Hajah Dijah bagai berada di tengah alam gaib. Pak Karno semakin keringatan. Napasnya berat, wajahnya pucat, tapi ia tetap teguh. Tangan kanannya bergetar menahan serangan batin,
sementara tangan kirinya menepuk lantai sambil merapal doa. Pertarungan berlangsung hingga lewat tengah malam. Suara benturan gaib berkali-kali terdengar, seperti guntur dalam rumah. Embok Dar hanya bisa menangis sambil menutup telinga, sementara Hajah Dijah pingsan di dalam lingkaran pagar cahaya. Barulah menjelang subuh, suara-suara itu mereda. Bayangan wanita tua memudar, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Pak Karno terjatuh terduduk, tubuhnya gemetar karena kehabisan tenaga. Ia menatap Embok Dar dengan wajah serius. Ini baru permulaan Dar. Mereka belum menyerah. Malam berikutnya bisa lebih ganas, dan mungkin, bukan hanya Bu Hajah yang mereka incar. Embok Dar tercekat, tubuhnya lemas. Ia sadar, rumah itu kini bukan lagi rumah biasa, melainkan medan perang antara dunia manusia dan dunia gaib. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di ruang tengah rumah Hajah Dijah, Pak Karno duduk bersila dengan khusyuk. Di hadapannya terdapat sebuah kendi tanah liat berisi air bunga, seikat janur kuning, dan dupa yang menyala, mengepulkan asap pekat memenuhi ruangan. Embok Dar duduk tak jauh dari suaminya, berdoa lirih sambil sesekali menoleh ke arah Hajah Dijah yang terbaring lemah di kamar. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya masih penuh lebam dan membiru tanpa sebab. Pak Karno menutup mata, merapal doa-doa kuno bercampur ayat suci. Suaranya berat, kadang lirih, kadang meninggi, seakan sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Kedua tangannya bergerak membuat simbol-simbol di udara, seperti menorehkan pagar gaib. Wahai leluhur, aku mohon restu, kembalikan segala kiriman ini kepada tangan yang mengutusnya. Biarlah ia merasakan akibat dari niat jahatnya sendiri. Tiba-tiba, kendi di hadapannya bergetar hebat, air di dalamnya beriak seperti direbus, meskipun tak ada api yang menyentuh. Dupa yang tadinya mengepul tenang kini berkobar, apinya membesar tanpa sebab. Embok Dar menjerit kecil, namun Pak Karno tetap tenang, matanya masih terpejam, wajahnya berkeringat deras. Ia tahu, saat itulah puncak perlawanan gaib sedang berlangsung. Di rumah Bu Sarah. Pada saat yang bersamaan, di rumah sederhana milik Bu Sarah, keadaan berubah mencekam. Ia yang sedang berbaring di ranjang, tiba-tiba menggeliat dengan wajah menahan sakit. Tangannya mencakar-cakar leher sendiri, seolah ada sesuatu yang mencekik. Suaminya, Pak Harun, yang baru saja pulang dari surau, terkejut melihat istrinya terkapar. Sarah! Astagfirullah! Ada apa denganmu? Teriaknya panik. Bu Sarah tidak bisa menjawab. Dari mulutnya hanya keluar suara rintihan parau. Tubuhnya melengkung kaku, lalu jatuh menghantam lantai. Matanya melotot, seakan melihat sesuatu yang mengerikan berdiri di hadapannya. Tangannya meraba-raba udara, seolah menepis bayangan tak terlihat. Lalu sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari tubuhnya, muncul lebam-lebam biru kehitaman, persis seperti yang dialami Hajah Dijah sebelumnya. Namun kali ini lebih parah. Kulitnya seakan melepuh, urat-uratnya menonjol, dan darah menetes dari sudut matanya. Ia memekik, tetapi suaranya tercekat, seperti ada yang menyumbat tenggorokannya. Tusuk, tusuk, tusuk. Tubuh Bu Sarah bergetar hebat, seperti ditusuk jarum dari dalam. Perutnya membengkak, lalu kempis lagi, dan bengkak lagi, berulang-ulang dengan cepat. Pak Harun berusaha menolong, mencoba membangunkan tetangga, namun setiap kali ia mencoba keluar rumah, pintu depan tiba-tiba menutup keras dengan sendirinya. Angin kencang berhembus dari segala arah, membuat lampu di rumah redup, lalu padam seketika. Ya Allah, apa ini? Tolong, teriak Pak Harun, suaranya pecah di tengah malam. Namun tidak ada jawaban. Hanya suara jeritan istrinya yang semakin melemah, berganti dengan erangan panjang penuh derita. Kembali ke rumah Hajah Dijah. Pak Karno membuka mata. Sorot matanya tajam, penuh wibawa. Ia menengadahkan kedua tangannya tinggi-tinggi ke udara, lalu menekannya ke kendi tanah liat di hadapannya. Air di dalam kendi itu mendidih hebat, lalu, prang, pecah berkeping-keping tanpa disentuh. Embok Dar menjerit kaget, namun Pak Karno hanya tersenyum tipis. Sudah, malam ini kutukan kembali ke asalnya, gumamnya berat. Tiba-tiba, tubuh Hajah Dijah yang tadinya pucat pasi, bergetar hebat. Namun bukannya semakin parah, justru rona wajahnya perlahan kembali. Lebam-lebam di tangannya mulai memudar, dan napasnya menjadi lebih teratur. Embok Dar meneteskan air mata lega. Alhamdulillah. Bu Hajah selamat,
bisiknya, suaranya bergetar haru. Kembali ke rumah Bu Sarah. Jeritan terakhir keluar dari mulut Bu Sarah, panjang dan memilukan. Tubuhnya menegang, lalu jatuh lemas. Aroma busuk menyengat memenuhi seluruh ruangan, seakan ada bangkai yang membusuk di dalam rumah. Pak Harun menangis histeris, mencoba mengguncang tubuh istrinya yang sudah tak bergerak. Sarah, jangan tinggalkan aku. Astagfirullah, apa yang terjadi denganmu? Namun sudah terlambat. Bu Sarah meninggal dengan kondisi mengenaskan, tubuhnya penuh luka seperti ditusuk ribuan jarum, wajahnya membiru, matanya masih melotot ketakutan. Bau anyir dan busuk bercampur menjadi satu, membuat tetangga yang akhirnya berdatangan hanya bisa menutup hidung sambil menahan mual. Kabar kematian Bu Sarah cepat menyebar ke seluruh kampung. Banyak orang berbisik-bisik, sebagian berkata ia terkena azab karena iri hati dan menebar kebencian. Ada pula yang menyebut ia bermain dengan hal-hal gaib, dan akhirnya senjatanya berbalik memakan dirinya sendiri. Sementara itu, Hajah Dijah perlahan pulih. Meski tubuhnya masih lemah, ia bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Mbok Dar dan Pak Karno yang telah berjuang menyelamatkannya dari kegelapan. Namun ia tidak tahu, bahwa malam itu, satu nyawa harus terenggut akibat niat jahat yang ia sendiri tak pernah bayangkan. Beberapa hari setelah wafatnya Bu Sarah, keadaan rumah Hajah Dijah perlahan mulai kembali normal. Piring-piring tak lagi jatuh sendiri. Suara langkah kaki di tengah malam menghilang, dan hawa gelap yang dulu menyelimuti rumah itu kini seolah tersapu angin pagi. Hajah Dijah pun mulai sembuh. Tubuhnya yang dulu lemah dan penuh lebam kini perlahan bugar kembali, meski bekas trauma masih tersisa di hatinya. Usaha catering yang sempat lumpuh akibat gangguan gaib, kini kembali ramai. Pesanan masuk satu demi satu, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Para pelanggan yang dulu sempat ragu karena kabar Hajah Dijah sakit parah, kini kembali percaya dan senang melihat Hajah Dijah sehat kembali. Namun, di balik senyumnya, Hajah Dijah masih menyimpan luka batin. Suatu sore, Mbok Dar akhirnya memberanikan diri menyampaikan kabar yang selama ini ditutupinya. Dengan suara bergetar, ia menceritakan bahwa semua malapetaka yang menimpa Hajah Dijah bukanlah penyakit biasa, melainkan santet kiriman seseorang. Hajah Dijah sempat terdiam, wajahnya pucat. Ia tak percaya bahwa ada orang yang tega melakukan hal itu kepadanya. Mbok, siapa yang tega berbuat keji begitu kepadaku? Tanyanya dengan suara bergetar. Mbok Dar menunduk, ragu menjawab. Namun akhirnya, dengan berat hati ia berkata, Bu, itu semua ulah Bu Sarah. Hajah Dijah tersentak. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Nama itu begitu familiar, karena Sarah bukan hanya tetangga, tapi juga sahabat pengajian, tempatnya sering berbagi cerita dan doa. Sarah? Teman pengajianku? Astagfirullah. Ya Allah, suara Hajah Dijah pecah. Air matanya mengalir deras, tubuhnya hampir limbung. Ia merasa dikhianati begitu dalam, ditikam dari belakang oleh orang yang ia anggap saudara seiman. Mbok Dar buru-buru menopangnya, takut Hajah Dijah jatuh. Maafkan saya Bu, karena baru bisa mengatakan sekarang. Tapi Bu Sarah sudah mendapat balasannya. Santet itu berbalik menyerang dirinya sendiri. Dia meninggal dengan cara yang mengenaskan. Tangisan Hajah Dijah makin pecah. Di dalam hatinya bergemuruh rasa sedih, marah, dan iba bercampur menjadi satu. Ia tak menyangka iri hati bisa menyeret seorang teman seperjalanan ibadah menjadi sekejam itu. Malam itu, Hajah Dijah menutup diri di kamarnya. Ia sujud lama, beristighfar berkali-kali, menangis dalam doa. Bibirnya bergetar memohon ampun kepada Allah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk arwah Bu Sarah yang mati dalam keangkara murkaan. Ya Allah, jangan biarkan hatiku dipenuhi dendam. Jangan biarkan aku jadi seperti dia. Ampuni dia, ampuni aku, ampuni kami semua. Suara tangis Hajah Dijah terdengar lirih hingga ke ruang depan. Mbok Dar dan Pak Karno yang mendengarnya pun ikut menundukkan kepala, terenyuh mendengar doa penuh kepasrahan itu. Sejak hari itu, Hajah Dijah semakin rajin beribadah dan lebih berhati-hati dalam bersosialisasi.
Ia tetap ramah, tetap dermawan, tetapi hatinya selalu waspada. Ia menyadari bahwa kebaikan seringkali diuji bukan oleh musuh jauh, melainkan oleh orang terdekat. Usaha cateringnya terus berkembang, namun Hajah Dijah tak lagi mengejar dunia. Ia lebih banyak mengingatkan karyawannya agar jangan pernah iri dengan rezeki orang lain, karena rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Iri hati adalah api yang akan membakar jiwa sendiri. Saat hati dikuasai dengki, pintu kegelapan terbuka lebar, dan siapapun bisa terperosok ke jurang tak berdasar.